Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara musyawarah dusun pengajian keadaan desa dalam kemusuhan dan yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta Kepala Desa. Ya, Pak Kapolri. Yang terhormat Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM beserta anggota. Yang terhormat pendamping desa kecamatan. Yang terhormat Ketua tim RPJMDes beserta anggota. Yang terhormat tokoh masyarakat. Dan yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja acara kita pada hari ini. Laporan kegiatan musyawarah dusun yang akan disampaikan oleh Kepala Dusun Kudi kepada Bapak Maroni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kalanggi, terus kepada Ketua Tim Penyusun RPJMDes Desa Kalanggi tahun 2021 tahun 2027. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pendamping Desa, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, dan seterusnya yang kami banggakan warga Dusun Kundi, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam acara musyawarah dusun kegiatan RPJMDes ini, dan telah mengundang warga banyak undangan sebanyak 83 undangan yang telah kami sebarkan. Alhamdulillah, banyak yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Dusun Kundi yang kami hormati, dalam acara ini dan sogen-sogen untuk menyampaikan usulan-usulan kepada tim penyusun RPJMDes ini. Kegiatan itu tidak bisa naik di jalan, Bapak Ibu, kalau tidak mulai dari kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di aula ini dalam rangka pengajian keadaan desa kita, atau kata lain RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah untuk 6 tahun ke depannya. Salawat dan salam kita kirimkan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan bawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan. Yang sama-sama kita hormati Ketua BPD beserta anggota, yang sama-sama kita hormati Ketua RPJMDes beserta anggota, seterusnya yang sama-sama kita hormati aparatur Desa Talawi Mudik, seterusnya
kepada bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk LPM, PKK, semuanya. Kami maaf, mungkin tidak sampai kami sebutkan yang hadir pada malam ini yang berbahagia. Saatnya bagi kita, bagi masyarakat, khususnya itu dia dusun Kundi, umumnya desa Taloi Mudik. Sebab yang hadir pada malam ini mungkin yang bertempat tinggal di Kundi atau di dusun lain, tapi lokasinya mungkin pertanyaannya apanya mungkin ada di sini. Jadi sekarang hari ini adalah semua warga kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin secara garis besarnya yang mana nanti cara kita atau rencana kita ke depannya hendaknya selaras juga dengan misi dan misi kota. Jadi apa? Jadi antara kita dengan kota ada keterkaitannya. Karena kita tidak lepas dari kota maupun dari provinsi. Dengan malam ini mungkin kami sedikit menyampaikan moto atau slogan kami. Sebab ini adalah arah tadi kan nantinya tidak jauh dari visi misi kami. Yang penting kita adalah untuk kebersamaan kita, untuk kemajuan kita. Moto dan slogan bersama masyarakat menuju perubahan. Berarti kami memang betul bersama masyarakat. Jadi kita nanti mungkin dalam visi ini ada kekurangan, mari kita bersama-sama untuk menambahnya untuk kita juga. Baiklah, pada malam ini kami secara resmi membuka RPJMdes periode 2021-2027. Sedikit lagi kami sampaikan untuk dalam hal nanti kita emang bisa menyampaikan apa yang arah kemana kita nantinya. Sampaikan secara tepat, padat. Di sini kita tadi tidak melayani argumentasi. Artinya apa? Tolong sampaikan secara ide yang kita dulu. Mungkin ini sebagai salah apa kami, untuk teknisnya nanti Pak Ketua nanti menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Desa. Acara selanjutnya penyampaian teknis dalam penyusunan RPJMdes yang akan disampaikan oleh Ketua Tim RPJMdes kepada Bapak Romi Andika. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan pencarian desa dalam masyarakat dusun. Selanjutnya saya berbicara kepada Bapak Ibu kita Nabi Muhammad SAW. Penyusun RPJMdes tahun 2021 sampai 2007 terkait dengan ada permasalahan lainnya di pemerintahan desa, maka mohon maaf mungkin akan bisa kita bicarakan di lain waktu dalam undangan rapat lainnya nanti supaya lebih cepat dan lebih arahnya tentang penyusunan RPJMdes kita nanti. Yang kedua adalah dalam teknik penyampaian oleh masyarakat, hendaknya nanti penyampaiannya disampaikan secara bergantian satu persatu supaya jelas nanti dapat disampaikan. Jadi nanti tidak ada yang bersangkutan si A berbicara yang A belum selesai masuk lagi si B masuk C. Jadi satu persatu kita jelaskan nanti. Yang ketiga adalah kami menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan usulan atau potensi masalah yang ada di dusun Kundi. Semua usulan apapun permasalahannya di dusun Kundi mohon disampaikan Pak. Nanti jangan disampaikan nanti usulan itu sudah masuk pada tahun sebelumnya tapi tidak diproses. Usulan itu tidak akan mungkin terlaksana. Jadi tetap kita terima dulu usulannya Pak. Kita terima. Nanti usulan yang untuk potensi permasalahannya itu ada tiga sumber pembiayaan mungkin yang akan dibiayai nanti. Mungkin usulan tersebut bisa dibiayai dengan APBDes. Tidak bisa dibiayai dengan APBDes atau bisa akan dibiayai olai APBD. Tidak bisa dibiayai dengan APBD maka ada APBN.
Jadi usulan-usulan tersebut masih panjang proses ke depannya nanti. Melalui musyawarah dusun, kita kaji permasalahan-permasalahan yang ada di dusun. Nanti ada musdes lagi, musrembang. Jadi disitulah kami sampaikan, seluas-luasnya disampaikan permasalahannya. Dana desa itu bukan semata-mata untuk pembangunan fisik semata. Jadi kita buka wawasan kita, bukan untuk fisik saja. Salah satu contohnya ada 5 bidang pemerintahan desa yang menggunakan dana desa. Yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Situ di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa itu sudah diatur untuk penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, dibiayai dengan dana desa. Selanjutnya untuk administrasi kependudukan masyarakat. Untuk RPJMD tahun 2021-2027 yang kita usulkan nanti bukan program atau bangunan yang akan dibuat, tetapi adalah permasalahan di dusun Kundi. Apa masalah yang dilihat di sekitar dusun Kundi, baru disarikan nanti penyebabnya kenapa, solusinya apa. Kenapa demikian kita sampaikan? Pertama, dengan ada usulan kita membangun suatu proyek atau membangun suatu program-program bukan berdasarkan keinginan dan kemauan dari masyarakat, tapi adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kenapa kami sampaikan demikian? Kalau misalkan Bapak A misalnya, contohnya adalah Pak D contohnya, diusulkan adalah Pak, jalan sampai kami itu yang dicor oleh Pak. Itu kan usulan dari masyarakat, tapi kan yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak tidak kebutuhannya. Tapi kalau dia, Pak, apabila musim hujan Pak, sepanjang jalan yang sampai kami tinggal di dusun Bikundi itu Pak, itu banjir Pak. Jadi karena banjir, kenapa banjir? Karena tidak ada riol Pak. Berarti adalah solusinya adalah pembangunan riol. Ini banjir Pak, riol ada Pak. Tapi sampahnya yang berserakan dalam bonde Pak. Berarti solusinya apa? Pembersihan parit atau riol yang diamanahkan oleh kepala desa untuk menyusun nanti. Itu ada melalui 3 indikator untuk mengukur pembangunan desa untuk akan datang sesuai dengan perjanjian. Yang pertama adalah melalui dana desa. Sketsa dusun. Nah, sketsa dusun. Di situ kan ada jalan, sengencing, ada MTSN, ada itu. Bapak dan Ibu bisa melihat di sketsa dusun. Mungkin rumah masing-masing bisa dibayangkan untuk menggambarkan apabila nanti pas di musyawarah ini kan di sekitar rumahmu, lata gambar kira-kira melalui sketsa dusun tersebut. Di rumahmu Pak, petanya di situ. Jalan itu akan di permasalahan itu Pak. Kita punya surau atau musola di makam, tapi masjid anak didik itu masih kurang. Itu kan nampak di potensi-potensinya. Salah satu contohnya melalui sketsa dusun itu kita perhatikan apa nanti permasalahan-permasalahan yang ada di dusun Kundi tersebut. Permasalahan mungkin dalam bentuk ada usaha UKM nanti. Dengan UKM tersebut mungkin salah satu UKM telah dibuat, hasil memadai, daya minat pembeli kurang. Berarti solusinya apa? Pemasaran. Bagaimana caranya nanti pemasaran? Berarti kan ada programnya nanti. Mungkin adalah pelatihan bagaimana cara memasarkan produk yang ada. Salah satu contohnya demikian. Berarti itu bisa diperhatikan melalui sketsa dusunnya nanti. Atau mungkin kita bayangkan nanti ini jalan di sini, jalan di sini ada pasang air, di rumah kami. Mungkin nanti dari masyarakat tidak usah enggan, usah takut, usah cameo. Apapun permasalahan, salah satu contoh yang dengan terbuka saja. Pak, Bu, rumah kami, rumah murah miskin, tapi tak layak dihuni nilai loh. Bocor-bocor atau kenapa harus takut? Jadi dengan demikian terbukalah nanti apa permasalahan tersebut dengan mengatasi permasalahan yang ada. Tentu ada penyebabnya nanti dan ada solusinya. Berdasarkan solusilah tersebutlah nanti pemerintahan desa untuk mengataskan permasalahan-permasalahan yang ada. Menggambarkan bagaimana di saat musim hujan, apapun dari bidang aspek pembangunannya maupun pertanian, di perumahan atau di bidang apa saja. Di musim hujan, apa permasalahan-permasalahan yang ada? Salah satu contohnya, di saat musim hujan, Pangeran sawah kami Pak banjir. Atau di saat musim kemarau.
Di musim kemarau misalkan, Pak, di musim kemarau air di rumah kami tidak ada. Itu kan adalah permasalahan di saat musim. Jangan sampai lupa nanti, pembangunan dibuat, tapi di saat musim hujan kita tidak ada antisipasi. Di saat musim kemarau kita tidak ada antisipasi terhadap permasalahan yang kita tinggalkan, lupa kita menyampaikannya. Dua musim, dari peralihan hujan ke kemarau ke hujan. Apa permasalahan yang ada? Yang ketiga adalah melihat indikator melalui badan kelembagaan desa. Di sini adalah untuk mengukur apakah peran dan dampak terhadap lembaga tersebut yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Salah satu contohnya, Pak, dan masyarakat kan adalah tujuan arah pembangunan desa untuk mensejahterakan kehidupan yang lebih baik atau lebih layak untuk dana desa tersebut untuk diberikan kepada masyarakat dalam bentuk program-programnya. Masyarakat melihat peran atau pengaruh atau dampak terhadap lembaga kemasyarakatan desa yang ada. Salah satu contoh masyarakat menilai untuk melihat di pemerintahan desa. Selama ini di pemerintahan desa mungkin apa permasalahan-permasalahan yang ada yang nampaknya. Salah satu contohnya, Pak, Bu, di saat kami ingin mengurus surat tertentu, dokumen administrasi ke kantor desa, pelayanannya kurang, Pak, Bu. Pelayanannya sibuk di aja, Pak, Bu. Salah satu contohnya demikian. Tentu apa? Tentulah ada penyebabnya. Kenapa penyebabnya? Mungkin pengetahuan perangkat desa tersebut kurangnya pengetahuan yang terampil atau pembinaannya yang akan dilakukan nanti. Nah, apa yang rasa-rasa yang terasa oleh Bapak-bapak, Ibu, untuk mengisi waktu silakan snack di sini. Yang dipermasalahkan dengan penyelenggaraan Ini kita melayani masyarakat, tapi kami di kantornya dalam keadaan semeraut, kami butuh renovasi biar tertata semuanya. Jadi kami senang melayani masyarakat. Bagaimana melayani masyarakat kami dalam aja semeraut. Terima kasih. Ini sempitnya tempat Renovasi. berarti itu fungsinya renovasi. Masalahnya kan adalah sempitnya untuk pelayanan masyarakat. Berarti Kalau bisa baru Pak Romi ya. ya, berarti solusinya pembangunan kantor desa atau renovasi. Anggarkan, adalah kita anggarkan, kita sisihkan dari masyarakat itu. Awak pernah main karena Wawila. Ini ada program maki celengan, jadinya mensisihkan PT balanjonya ada kok mati kok 1000 di masyarakat awak itu apa itulah masalah itu. Jadi bisa kita realisasi pada long jalan itu bisa sampai Sudaya masyarakat. Jadi kita akan madon kita perkenalkan dulu. Coba kalau kita jadi di prospek selanjutnya perekonomian. Mungkin tadi udah dimulai kan jalan Batu Kako tuh, tolonglah dilangsungkan lagi. Dan berapa kali kita bertemuan, itu dia bilang. Ada mendengarnya lalu kan di aku lari di Batangda. Cuman dia ada keadaan COVID, makanya kegiatan fisik ditiadakan patangku dana banyak ke kesehatan. Itu permasalahannya gitu ini. Ibu apa pesan saya kami di BPD itu bukan terfokus ke pembangunan aja ya, ekonomi, fisik aja ya, ekonomi dan apa ke fisik aja banyak. Itu terlupa ekonomi. Yang kedua, tunggu. Sudah tuh tahfiz. Alhamdulillah tahfiz di Dusun Kundi kami sudah dirikan. Muridnya awalnya ada 20. Langsung aja. Jadi mencarian dompet rumah tapis. Mendirikan rumah tapis. Dirikan rumah tapis. Permasalahannya untuk pembangunan. Salah satu contohnya kan adanya gedung atau tempat pertemuan masyarakat Kundi. Jadi Pak, kita lanjut kepada badan kelembagaan desa. Di badan kelembagaan di desa kok ada di situ namanya masyarakat.
secara luasnya sebagai penerima manfaat dana desa nanti. Jadi masyarakat kan di lembaga pemerintahan desa kan ada lembaga-lembaga yang akan menunjang kinerja pemerintahannya nanti. Mitranya. Kalau ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita kembalikan kepada moderator atau ada tambahan dari kepala desa atau Pak Zul mungkin ada tambahan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Ketua Aparatur Desa, kemudian Bapak Ketua PD, UTM, kalau ada yang hadir, kemudian Ketua Tim Penyusun RPJMDes Desa Pemudi. Langsung aja Bapak Ibu. Tadi mungkinlah disinggung sangatnya tadi kami mewakili dari berbicara melalui Pak Desa, organisasi Pak Desa, Ketua Tim dari kecamatan. Kebetulan di kecamatan Konanggo dan mau Bato di bawah kasih Manapodikin untuk penyusunan RPJM. Dari tadi lah di panjang lebar itu lah disampaikan bahwa menyusun RPJM. Nah secara intinya RPJM itu berlaku untuk 6 tahun kemudian. Jadi seluruh nanawak sampai tadi itulah yang akan dikojon di desa. Kalau tak ada dan kalau ada awak kini ditausulkan itu dalam 6 tahun kemudian tidak bisa digojon. Nah itu tadi baik Pak Dusun ataupun Pak Romi tadi mau wanti-wanti kawak masih ada juga. Nah kalau ada dan signifikan bono dan kalau pada kini itu bakpo sampai isu tidak bisa dikojon selama 6 tahun kemudian. Kecuali memang ada peluang untuk merevisi RPJM nama. Itu hanya sekali dalam 6 tahun kemudian. Nah, jadi secara hati-hati tadi itulah susun secara bersama khusus untuk di dusun Kundi. Nah kemudian di dalam RPJM kalau tadi itu mungkin terlampau banyak. Besok dan ketika lah di Musrembang mungkin tambah sengeneknya. Sebab dari yang banyak tadi itu masih banyak yang bisa di satu-satuan. Contoh tadi ada untuk pelatihan budidaya lobster, ada belut. Nah, isu mungkin jadi satu, mungkin satunya isu pembinaan atau pelatihan keterampilan terhadap pemuda. Itulah tabuk satu itu. Apapun judulnya isu di dalam RKP itu bisa masuknya. Kalau seandainya di dalam RPJM aku hanya berbunyi peningkatan kapasitas Karang Taruna untuk peningkatan ekonomi. Itu aja berbunyi dalam dalam RPJM. Tapi dalam RKP itu mungkin bisa beda ya. Pokoknya lay untuk pemuda, bayi itu juga kalele, lobster, kapun juga bisa masuk. Nah, jadi tak terinci semuanya kemudian di dalam RPJM masuk dalam. Langkah-langkah setelah itu tadi kan lah sampai ada Musrembang RKP. Itulah yang akan dijaga besok. Mana yang akan awak bila-bila yang akan dimasukkan ke dalam RPJM. Kemudian RPJM awak kondang sabanya dan awak usulkan ke isuklah tersusun sedesa itu kan dipecah menjadi setahun. Umpamanya usulan aku ada totalnya ada sekitar 500. Itu kan dibagi 6. Nah, dilaksanakan per tahun, dipecah per tahun. Jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu, RPJM awak adalah nak apa kan dikojon dek Pak Desa selama 6 tahun kemudian. Dan RPJM-nya tak boleh menyimpang daripada visi dan misinya ketika ia mendaftar sebagai calon kepala desa. Jadi RPJM adalah menyelaraskan RPJM aja visi dan misinya ketika pencalonan sebagai kepala desa dulu. Jadi setelah itu bapak-bapak juga ibu lah ada tersusun RPJM aku diharapkan puluh isu ketika penyusunan RKP sebanyak 30 hadir. Tadi ada pertanyaan dari Adiwa Rival, apa dek kelompok-kelompok tani aja dan dapat bantuan? Kami pemuda-pemuda apa tidak? Kebetulan ketika penyusunan RKP nang ada petani banyaknya. Ketika ini pengusulan di RKP itulah bisa masuknya ke RKP.
Kalau tidak ada pemuda-pemuda yang mengusulkan di dalam penyusunan RKP, itu tidak akan masuknya di dalam APBDes. Nah, oleh karena itu ketika ada undangan ke pemuda isu, ke Karang Taruna isu, ketika penyusunan RKP, usahawan hadir dan diusulkan ketika itu. Jadi secara garis godang apa ibu ikonan RPG mako nang godang kok. Kemudian sekali setahun isu adalah isu dikocanya nang kawannya aku dikoca menjadi untuk dikerjakan setahun. Itu namanya RKP. Nah di RKP tidak lo seluruh kegiatan yang ada di RKP itu bisa masuk ke APBDes loh. Itu dia adalah musyawarah wajib mungkin mau dikolok aja. Aku tidak bisa masuk sado. Ketika di RKP tentu usulan terlalu banyak. Mungkin ada usulan total dari biaya usulan aku ada sampai 4 miliar atau 5 miliar. Sementara pagu anggaran untuk tahun dimuku kemana imo hanya 2,5 miliar bomonya. Nah sehingga ada separuh kegiatan lo yang dihilangkan. Nah siapa yang menghilangkan kegiatan separuh kok? Yo awak polo wasamu di desa. Yo masyarakat. Nah beko terakhirnya beko bau penetapan yo BPD. Nah bisa dilaksanakan di desa itu adalah nala tercantum di dalam APBDes. Jadi nyo saya menyangkut ada dalam RPJM. Pertama kegiatanku ini karena usulan awakku, ini karena awak kerja di desaku. Pertama dicuali dulu ada dalam RPJM tidak. Oh ada dalam RPJM berarti bisa laksanakan. Asal itu pertanyaannya ada dalam RKP tak? Oh ada. Bisa laksanakan. Terakhirnya kecuali dalam PPDS. Ada dalam PPDS, baru bisa dilaksanakan. Jadi terakhirnya di APBDes. Seluruh yang tertuang dalam APBDes itu bisa dilaksanakan. Kalau tidak ada dalam APBDes di poson juga de kepala desa jo BPD untuk melaksanakan. Nah di sini mongko ada undangan kepala desa jo BPD bunyi-bunyi ya. Itu masalahnya. Di posonnya masukkan tanpa musyawarah jo masyarakat dilakukan aja di kepala desa jo BPD. Sepoki aja nyoba dua. Memang dokumen yang dikirim KT itu memang hanya tanda tangan ketua BPD jo kepala desa. Cuma beko di belakangnya ada daftar hadir, ada berita acara. Nah itu tidak terpenuhi. Nah itu makanya sampai bermasalah pemerintahan desanya. Dia bapak ibu mungkin itu dari aku. Mungkin saya kata lain mengenai anggaran yang ada di desa itu. Sampai ke sosialisasi dana di APBDes itu sumbernya tidak cik dana desa, ada namanya alokasi dana desa, ada dana desa, ada bagi hasil pajak, ada bagi hasil distribusi daerah, dan ada PADes, dan ada pendapatan lain-lainnya. Nah itulah nama jadi APBDesnya. Khususnya dana desa nandai APBN langsung itu memang pengaturannya sangat ketat. Sebab nih kamu mereso waktu dari pusat langsung BPKP provinsi nih kamu mereso. Jadi makanya dana desa kok tidak dibulian untuk pembayaran sertap atau gaji di aparatur desa. Di Gubernur itu ada dana dari ADD. Nah, dana desa dan kebetulan dana desa dalam 2 tahun terakhir kok itu banyak terserap ke penanganan COVID. Dan juga mungkin diinformasikan kepada kita bersama, mungkin dulu dalam RKP awak nak menyusun kegiatan membangun jalan Iko. Tahun ini baru saja ditetapkan di awal tahun kota. Tak lama itu tiba sulit untuk memotong dana sebanyak 8%. Nah, hilang kegiatan awak bagi ini. Kemudian dana ADD awak pun dipotong. Nah, sehingga mungkin itu setelah dia besok mungkin ada di informasikan kepada kita bersama. Kemudian jawaban untuk Adik Rival mengenai sosialisasi penggunaan dana desa. Itu kan gua nampak sebenarnya gua mau bacanya. Di siku ada koliko godang, cie. Gua ada. Di 4 dusun. Ada 4 dusun ada. Untuk pembangunan sekian, untuk
pemerintahan sekian itu ada. Memang secara perincinya memang tidak. Itu yang tidak dipahami. Nah, itu yang bagi awak yang itu tidak banyak. Sebab kalau istilahnya gini transparan, nanti katakan transparan itu tidak telanjang lah. Nah, kalau tidak telanjang itu baju oleh cici gitu. Ada setahun kita yang awal kau belum bisa dipasang. Ah, lu bisa dibuat gini balik oleh semua apa beda berubah-ubahnya. Kalau dibuat mungkin ada membuat baliho ada tahun gini kok mungkin bisa sampai 20 buah deh. Kalau dibuat ini sudah berbeda dibuat segitu sebulan situ waktu kali ulang lo buat ya. Jadi di kalau perwaktu terbaru kok tentang pemotongan ADD mungkin itu bisa dibuat baliho dan ADD dipotonglah untuk sekitar 21 juta sekian ya. Nah, mungkin setelah itu ada tersusun itu mungkin bisa dibuat baliho untuk bisa dibaca oleh masyarakat. Dan di jadi di APBD Desa Telemudi itu ada membuat apa gini kan, akan dibuat tompek meletakkan baliho non permanen. Dibuat itu baru bisa dijadi oleh masyarakat untuk apa-apa piti nanado di Desa Telemudi. Nah kali itu Bapak Ibu terlebih atau kurang mohon maaf. Dan begitu saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena malam ini apa yang kita usulkan mudah-mudahan bisa kita laksanakan nantinya. Jadi dengan hadirnya malam ini Bapak Ibu, kami atas Pemerintahan Desa mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya, meninggalkan anaknya, meninggalkan suaminya, meninggalkan istrinya. Untuk apa? Untuk kita bersama juga. Mudah-mudahan lelah malam kita ini menjadi lillah dan Allah Taala. Kemudian mungkin sebagai informasi kami sampaikan kepada bapak-bapak ibu yang hadir di malam ini kok, bagi yang telah ada penukaran tanah kemarin, kalau memang ada niatnya mengurus sertifikat tanah, silakan urus segera. Tapi kalau tidak, nggak jadi masalah. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang telah menerima bukti pembayaran PBB, kalau sudah ada uangnya segera dibayarkan. Karena tidak ada nanti ada pedusun nanti ngomong gini kan, kalau bayu le do, kita potongnya le mau apa enek, ini masyarakat gitu kan. Itu adalah kewajiban kita. Jadi kita mari bersama-sama kita tuntut hak kita, kita laksanakan kewajiban kita. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala dusun yang telah memimpin jalannya musyawarah desa, kepada ketua tim RPJM dan kepada kasih pemerintahan Kecamatan Telawi. Sebelum acara kami tutup, sedikit informasi kepada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Ada sedikit doorpress dari Bapak Kepala Desa sebelum kita pulang nanti. Saya sudahi acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada bapak ibu-ibu diminta perwakilan, mungkin pertama kali dari ibu-ibu mungkin untuk ucap dulu. Perwakilan dari ibu-ibu sekarang satu. Cabangnya satu. Kami nih bawa sekali dari nak. Ini apa lagi ini? Ini apa? Nomor sekolah Rina. Ya. Jordan. Enggak lah. Nomor 15. Jordan. Nomor 15 ada Leni S. Leni Deswita. Leni S. Leni Deswita. Mana Pak? Pulang. Tiga lima. Aku Rita. Dah awak ni. Dari kawan dia lo, Mui. Alasan kita kan dulu. Sore berbuat aja kita kan. Oh buah. Apa saja tuan. Gudeg naik tak? Lagi dulu Ina baik kau. Iya tinggal dia.
Dedi Armanto. 45. Makanya ini tadi di bawah itu ya. Ini bocor. Kan 45. Ah, iya. baca. Bagi 2 ya. Udah.